Beckham Putra, Beckham, dan gol! Posisi Beckhamnya ya, yang memang offside, karena kalau Williams dia datang dari belakang. Satu pemain mengalami cedera, ya. Satu pemain dari Persib tapi mengalami cedera membuat Boyan Hodak ya. Ini mudah untuk menentukan bagi seorang pelatih. If you want to win, you cannot allow this second goal stupid. Keputusan jagal rugikan Persib. Beckham jadi sasaran kebrutalan pemain Persijap. Nasib apa yang dialami Persib Bandung saat menghadapi tuan rumah Persija Jepara? Di laga ini Maung Bandung kalah 1-2. Selain itu ada gol Persib yang dianulir, serta Beckham Putra mengalami cedera. Laga pekan kedua Super League 2025-2026 ini digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin 18 Agustus. Lantas bagaimana drama kekalahan Persib ini bisa terjadi? Pada pertandingan ini, Persib Bandung masih mengandalkan Teja Paku Alam di bawah Mistar. Ia dibentengi 4 bek Kakang Rudianto, Patricia Matrikardi, Julius Caesar, dan Frans Putros. Di lini tengah, Luciano Goicoechea menjadi motor permainan bersama Mark Klok dan William Marsilio. Sementara para penyerang Persib Bandung diperankan Beckham Putra Nugraha, Rosemberg Beguinho da Silva, dan William Barros Pereira. Pertandingan dimulai, Persib langsung menguasai permainan, tapi Persijap pun tak membiarkan permainan Persib berkembang. Bahkan Persijap juga beberapa kali bisa mengancam lini pertahanan Persib. Di menit 13, Laskar Kalinyamat melakukan tendangan bebas dari garis tengah. Bola di udara berubah arah, tetapi Teja masih bisa menepisnya. Ancaman juga datang dari sepak pojok, tetapi sundulan penyerang Persijap Carlos Franca bisa ditangkap. Di menit 16, William meneruskan umpan Beckham dan menjebloskannya ke gawang Persijap. Tapi hakim garis menyatakan terjadi offside lebih dulu. Disinilah kejanggalan itu terjadi. Keputusan VAR yang menganulir Beckham yang terperangkap offside menjadi perdebatan. Jika dilihat pada tayangan ulang, Beckham tampak sejajar dengan pemain bertahan terakhir Persijap. Selain itu, cara VAR mereview tayangan ulang juga terlihat aneh. Replay tampak diputar mundur bukan dari depan. Wasit utama tetap menganggap Beckham sudah dalam posisi offside. Sementara itu, Beckham Putra yang tampil garang menjadi pusat perhatian bagi para pemain Persijap. Dianggap pemain yang paling berbahaya yang melakukan serang. Etam seringkali dilanggar dengan sangat keras. Puncaknya pada menit 45, Beckham dilanggar dengan sangat brutal, sampai harus ditanduk keluar lapangan dan digantikan oleh Sadi Ramdhani karena tak bisa untuk melanjutkan permainan. Di babak kedua, Persib harus kecolongan dari sebuah serangan cepat. Jebakan offside tak berhasil dan membuat Franca yang one-on-one dengan Teja bisa mencetak gol. Persib baru bisa menyamakan kedudukan di menit 90+2 melalui eksekusi penalti William Barros. Namun baru saja menyamakan kedudukan, Persib kembali kebobolan lewat skema hampir sama. Selain itu, Bojan Hodak dinilai blunder dalam melakukan pergantian pemain. Bukan masalah siap, namun Bojan dinilai sangat terlambat untuk melakukan pergantian pemain. Beberapa pemain seperti Mark Klok yang sudah terlihat lelah tak segera digantikan oleh pemain yang lebih segar. Di sisi lain, meski Persib Bandung lebih dominan dan menguasai pertandingan, ada banyak PR besar yang harus dievaluasi oleh Bojan Hodak. Persib masih memiliki masalah dengan ketajaman lini serang. Ramatanka yang melakukan laga debutnya belum bisa memberikan kontribusi secara signifikan lantaran butuh adaptasi. Selain itu, chemistry yang belum sempurna antar pemain juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Fakta unik Persijap Jepara versus Persib Bandung. Di tengah ketatnya persaingan antara Persib Bandung dan Persijap Jepara, ada 3 fakta unik yang menyelimuti antar dua kubu tersebut. Reuni panas 11 tahun. Fakta pertama adalah momen reuni setelah 11 tahun lamanya, kedua tim tak pernah bentrok di kompetisi resmi. Persijap memang sempat absen lama dari kasta tertinggi, sementara Persib konsisten bertahan bahkan menjadi kekuatan besar Super League. Terakhir kali bertemu pada 19 Agustus 2014 silam, Persijap harus menelan kekalahan pahit dengan skor telak 5-0 dari Maung Bandung. Hasil itu tentu masih menjadi catatan tersendiri bagi pendukung Laskar Kalinyamat yang kini berharap sejarah berbeda tercipta di Jepara. Debut Persijap Jepara. Fakta kedua adalah laga ini menjadi debut Persijap tampil di Stadion Gelora Bumi Kartini untuk kompetisi kasta tertinggi. Stadion yang selama ini menjadi rumah mereka akhirnya kembali menggelar laga Super League setelah penantian panjang. Kehadiran ribuan supporter inilah yang menambah semangat pasukan Mario Lemos. Sang pelatih pun menegaskan dukungan dari tribun bisa menjadi energi ekstra bagi tim untuk mengimbangi permainan Persib. Momentum bermain di depan publik sendiri tentu sangat penting bagi Persijap yang baru promosi dari Championship.
Apalagi lawan yang dihadapi langsung tim juara bertahan sehingga atmosfer pertandingan pun terasa istimewa. Persib Bandung tak terkalahkan. Fakta ketiga adalah kondisi Persib yang sedang on fire di semua ajang. Anak asuh Bojan Honda tercatat tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir di Super League dan terus menunjukkan konsistensi. Bahkan Persib baru saja menorehkan kemenangan penting di kancah internasional. Mereka sukses menumbangkan Manila Diker dari Filipina dengan skor 2-1 pada playoff AFC Champions League 2 pekan lalu. Kekuatan Persib musim ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena mereka punya kedalaman skor merata. Kehadiran pemain bintang serta pengalaman tampil di level Asia membuat Maung Bandung lebih diunggulkan. Pertandingan antar kedua tim berjalan sengit sejak menit awal. Persib mengandalkan pengalaman dan kualitas pemain, sementara Persija memanfaatkan motivasi besar serta dukungan supporter. Hasil laga Persijap Jepara kontra Persib Bandung ini tercatat sebagai salah satu momen bersejarah. Pertemuan kembali setelah 11 tahun ini menjadi simbol kembalinya Laskar Kalinyamat ke panggung sepak bola elit Indonesia. Hadapi Persijap, Kapten Persib singgung kualitas Stadion Bumi Kartini. Bermain di markas Persijap, Kapten tim Persib Bandung Mark Klok mengomentari kualitas lapangan Stadion Gelora Bumi Kartini. Dia menyebut bahwa kualitas rumputnya terbilang bagus. Klok menilai rumput Stadion Gelora Bumi Kartini di Kabupaten Jepara lebih baik ketimbang Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Markas Persib Bandung tersebut memang menuai kritik karena permukaan yang tidak rata dan bergelombang. Namun demikian, dia juga menilai rumput di Gelora Bumi Kartini masih belum memenuhi standar. Pemain naturalisasi asal Belanda ini berharap setiap klub peserta Super League bisa lebih serius memperhatikan kualitas lapangan kandang mereka. Menurutnya, tetap harus ada perbaikan yang dilakukan pihak mengelola stadion markas Persijap ini. Karena supaya pertandingan berjalan lebih lancar, rumputnya masih perlu dipangkas. Oke lah, lumayan, tapi besok harus lebih bagus untuk potong rumput. Karena itu pasti sangat penting buat kualitas liga, terang pemain berusia 32 tahun ini. Klub menilai setiap klub harus peduli soal rumput stadion mereka, karena jika permukaan lapangannya bagus, maka laju bola lebih mulus dan tentu saja berdampak pada peningkatan kualitas pertandingan. Karena kalau setiap tim mempunyai lapangan bagus, kecepatan pertandingan akan lebih cepat, kualitas lebih tinggi dan bisa dinikmati. Ini juga pastinya menurunkan risiko cedera, katanya. Filosofi menang jadi landasan Persib, Bojan siapkan amunisi tambahan. Telah resmi bergabung di grup G AFC Champions League Tour 2025-2026. Dalam undian yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat lalu, Maung Bandung akan bersaing dengan sesama wakil Asia Tenggara, yakni Bangkok United dari Thailand, Selangor FC dari Malaysia, dan Lion City Sailors dari Singapura. Bojan hendak menilai hasil turnamen tersebut cukup menarik, karena mempertemukan klub-klub serumpun di satu grup. Menurutnya, peluang Persib untuk melangkah lebih jauh terbuka cukup lebar, sebab ini menurutnya Persib punya pengalaman. Soal kemungkinan penambahan pemain baru untuk memperkuat skuad di SCL itu, Bojan tak menutup pintu. Namun ia memastikan keputusan itu masih menunggu diskusi dengan manajemen. Kita akan lihat, mungkin kami masih perlu 1 atau 2 pemain. Posisinya belum tahu karena itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan manajemen, tegasnya. Dengan komposisi grup yang seluruhnya diisi klub Asia Tenggara, Persib memiliki keuntungan dari sisi kedekatan geografis, sekaligus tantangan untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik di kawasan. Persija Jakarta kirim pesan menantang ke Persib usai bantai Persis Solo. Persija benar-benar menebaran ancaman kepada rival mereka Persib Bandung pada gelaran Super League musim ini. Hal tersebut usai Macan Kemayoran kembali menang besar di pekan kedua Super League. Persija Jakarta meraih kemenangan meyakinkan dengan menundukkan tuan rumah Persis Solo 3-0 dalam laga kedua BRI Super League 2025-2026 di Stadion Manahan pada Sabtu lalu. Sejak menit awal laga berjalan dengan tensi tinggi, Persija hampir membuka keunggulan cepat pada menit keempat melalui sepakan Alano Silva. Namun bola masih melenceng tipis di sisi gawang. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-62. Umpan matang Witan Sulaiman disambut Maxwell Zouza yang langsung menutaskannya menjadi gol kedua Persija. Persis sebenarnya sempat memperkecil ketertinggalan lewat Altaf Indi pada menit ke-86. Namun gol tersebut dianulir wasit setelah tinjauan VAR menunjukkan adanya posisi offside. Justru di masa tambahan waktu, Axel Runtukahu mencetak gol ketiga dan memastikan kemenangan telak Macan Kemayoran 3-0 atas tuan rumah.
Kemenangan ini membuat Persija semakin percaya diri dan memanaskan persaingan di papan atas klasemen sementara BRI Super League 2025-2026. Akankah pertemuannya dengan Maung Bandung nanti bakal menjadi pembuktian yang sesungguhnya?